Selain membersihkan rumah, dia juga dipaksa untuk memandikan anak laki-laki miliuner yang berusia 7 tahun dan memiliki disabilitas. Sang ayah berpikir dia bisa menggantikan absennya kasih sayang dengan uang dan hadiah-hadiah mahal. Hingga suatu hari dia pulang lebih awal dan menyaksikan adegan yang mengejutkan. Tonton sampai akhir untuk melihat akhirnya. Jika kamu menyukai cerita ini, jangan lupa untuk subscribe ke channel kami dan beritahu kami dari kota mana kamu menonton. Kita lanjutkan. Matahari Jakarta bersinar terik saat Siti Rahayu turun dari angkot yang membawanya ke kawasan elit Menteng. Dengan tas sederhana di tangan, wanita berusia 30 tahun itu menarik napas dalam-dalam, memandangi alamat yang tertulis di secarik kertas lusuh. Rumah mewah di hadapannya tampak begitu megah dan mengintimidasi, dengan pagar tinggi dan taman yang terawat sempurna. Ini adalah dunia yang sangat berbeda dari kampung kecilnya di Yogyakarta. Bismillah, bisiknya pelan, menekan bel intercom di samping pagar besi yang kokoh. Seorang satpam bertubuh tegap membukakan pintu, memandang Siti dengan tatapan menilai sebelum akhirnya membiarkannya masuk. Siti melangkah dengan hati-hati di atas jalan setapak yang terbuat dari batu marmer. Matanya terpaku pada kemegahan rumah bergaya kontemporer di hadapannya. Air mancur besar menjadi pusat taman depan, dikelilingi oleh berbagai tanaman hias eksotis yang jelas diimpor dari luar negeri. Selamat datang di kediaman Pak Bayu Wijaya, sambut seorang wanita parubaya yang muncul di pintu utama. Saya Budarmawati, kepala rumah tangga di sini. Anda pasti Siti yang akan menjadi pengasuh Tuan Muda Arjuna. Siti mengangguk sopan. Iya Bu, saya Siti Rahayu. Ikuti saya. Pak Bayu sedang ada di ruang kerjanya dan ingin bertemu dengan Anda sebelum Anda mulai bekerja. Siti mengikuti Bu Darmawati memasuki rumah itu. Interiornya begitu mewah, dengan langit-langit tinggi dan furnitur yang tampak mahal. Lukisan-lukisan abstrak menghiasi dinding, dan lantai marmer yang mengkilap memantulkan bayangan Siti yang tampak tidak pada tempatnya, dengan pakaian sederhananya. Tunggu di sini, kata Bu Darmawati, menunjuk ke sebuah sofa besar di ruang tunggu yang luas. Saya akan memberitahu Pak Bayu bahwa Anda sudah tiba. Siti duduk dengan canggung menatap sekeliling. Tidak ada foto keluarga di dinding, tidak ada tanda-tanda kehangatan rumah. Semuanya tampak dingin dan formal, seperti museum yang steril. Tak lama kemudian, pintu di ujung ruangan terbuka. Seorang pria bertubuh tinggi dengan pakaian formal melangkah masuk dengan langkah tegas. Bayu Wijaya, CEO perusahaan teknologi terbesar di Indonesia, terlihat persis seperti foto-fotonya di majalah bisnis. Tampan, berwibawa, dan sama sekali tidak tersenyum. Siti Rahayu, tanyanya dengan nada datar. Siti segera berdiri, sedikit membungkuk. Kaya Pak, saya Siti. Bayu memandangnya dari ujung kepala hingga ujung kaki, seolah sedang menilai sebuah produk. Saya sudah melihat resume Anda. Bu Darmawati bilang Anda memiliki pengalaman mengasuh anak-anak di keluarga sebelumnya. Benar Pak, saya bekerja dengan keluarga Pak Hendra di Yogyakarta selama 5 tahun, mengasuh kedua anaknya dari bayi hingga usia sekolah. Bayu mengangguk kecil. Baiklah, tugas Anda di sini sederhana, mengurus Arjuna putra saya. Dia berusia 7 tahun dan memerlukan perhatian khusus. Bayu berhenti sejenak. Tatapannya menerawang sebelum melanjutkan dengan suara yang lebih rendah. Arjuna mengalami kecelakaan mobil setahun yang lalu. Dia kehilangan kemampuan untuk berjalan dan sedang menjalani fisioterapi intensif. Siti merasakan ada sesuatu yang tidak dikatakan. Sesuatu yang lebih dari sekadar informasi klinis yang baru saja dibagikan. Saya mengerti, Pak, jawab Siti lembut. Saya tidak yakin Anda mengerti, Bayu memotong dengan dingin. Arjuna bukan anak biasa. Dia membutuhkan disiplin dan struktur, bukan belas kasihan. Tugas Anda adalah memastikan dia mengikuti jadwal fisioterapinya, membantu dia dengan pekerjaan sekolah, dan memastikan dia makan dengan baik. Itu saja. Siti hanya bisa mengangguk, meskipun hatinya mulai bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik tembok-tembok megah ini. Ada satu hal lagi, lanjut Bayu, matanya tajam menatap Siti. Jangan mencoba menjadi ibunya. Dia sudah memiliki ibu dan tidak ada yang bisa menggantikannya. Kata-kata itu terasa seperti tamparan, meskipun disampaikan dengan nada bisnis yang datar.
Siti mengerti sekarang, kecelakaan itu tidak hanya merenggut kemampuan Arjuna untuk berjalan, tetapi juga nyawa ibunya. "Saya mengerti, Pak," jawab Siti dengan tenang. "Saya di sini untuk membantu, bukan untuk menggantikan siapapun." Bayu tampak puas dengan jawaban itu. "Bu Darmawati akan menunjukkan kamar Anda dan kamar Arjuna. Anda mulai bekerja hari ini." Dengan itu Bayu berbalik dan kembali ke ruang kerjanya, meninggalkan Siti dengan sejuta pertanyaan yang tak terucap. Bu Darmawati kembali beberapa saat kemudian, menuntun Siti menaiki tangga megah menuju lantai 2. "Ini kamar Anda," katanya membuka pintu kamar yang cukup luas dan nyaman. Dan di seberang lorong adalah kamar Tuan Muda Arjuna. Siti meletakkan tasnya di tempat tidur sebelum mengikuti Bu Darmawati ke kamar Arjuna. Ketukan pelan di pintu tidak mendapat jawaban. Bu Darmawati membuka pintu perlahan. "Tuan Muda, pengasuh baru Anda sudah datang." Kamar itu luas dan dipenuhi dengan mainan-mainan canggih dan peralatan elektronik, tetapi terasa dingin dan tidak berjiwa, seperti halnya seluruh rumah ini. Di dekat jendela besar yang menghadap ke taman belakang, seorang anak laki-laki kecil duduk di kursi roda, memandang keluar dengan tatapan kosong. "Arjuna, ini Mbak Siti. Dia akan menjadi pengasuhmu mulai hari ini," Bu Darmawati memperkenalkan. Anak itu perlahan menoleh, wajahnya tampan dengan mata yang dalam dan sedih. Dia menatap Siti tanpa emosi, sebelum kembali memandang keluar jendela tanpa mengucapkan sepatah kata pun. "Dia tidak banyak bicara sejak kecelakaan," bisik Bu Darmawati kepada Siti. "Semoga Anda bisa membantunya." Setelah Bu Darmawati keluar, Siti perlahan mendekati Arjuna, berlutut di sampingnya agar bisa menatap matanya. "Halo Arjuna, nama saya Siti, saya senang bisa bertemu denganmu." Tidak ada jawaban, hanya tatapan kosong yang terus memandang keluar jendela. "Pemandangan di luar sangat indah ya?" Siti mencoba lagi. "Apa kamu suka melihat burung-burung di taman?" Arjuna sedikit menoleh. Matanya bertemu dengan mata Siti untuk sesaat. Ada kilatan kecil di sana, sebuah pengakuan bahwa dia mendengarkan meskipun dia memilih untuk tidak merespons. Siti tersenyum lembut. "Tidak apa-apa kalau kamu belum ingin bicara. Kita punya banyak waktu untuk saling mengenal. Aku di sini sekarang dan aku tidak akan kemana-mana." Untuk pertama kalinya, Arjuna benar-benar menatap Siti, menilainya. Tatapannya penuh dengan keraguan dan kewaspadaan, seperti seorang anak yang telah terlalu sering dikecewakan. "Bagaimana kalau aku ceritakan sedikit tentang diriku?" Siti menawarkan. "Aku berasal dari sebuah desa kecil di dekat Yogyakarta. Di sana kami memiliki tradisi membuat layang-layang dari daun kelapa. Suatu hari, aku bisa mengajarimu cara membuatnya." Tidak ada respon verbal, tetapi Siti memperhatikan bagaimana tangan kecil Arjuna sedikit bergerak, seolah-olah tertarik dengan gagasan itu. "Ayahmu bilang kamu sedang menjalani fisioterapi. Kamu pasti anak yang sangat berani," lanjut Siti dengan lembut. Arjuna kembali membuang muka, tetapi kali ini Siti bisa melihat bahunya sedikit bergetar. Dia ingin memeluk anak itu, tetapi tahu bahwa masih terlalu dini. Dia harus mendapatkan kepercayaan Arjuna terlebih dahulu. "Tidak apa-apa untuk merasa sedih atau marah, Arjuna," bisik Siti. "Tapi aku ingin kamu tahu bahwa kamu tidak sendirian. Lagi, aku di sini dan aku akan selalu mendengarkan kapanpun kamu siap untuk berbicara." Dari luar jendela, terdengar suara mobil meninggalkan halaman. Siti melihat mobil mewah Bayu Wijaya meluncur keluar dari gerbang. Arjuna juga melihatnya, dan Siti tidak melewatkan bagaimana tubuh kecilnya menegang, bagaimana tangannya mencengkeram lengan kursi rodanya dengan kuat. Hubungan antara ayah dan anak itu jelas lebih rumit dari yang terlihat. Di balik kemewahan, di balik disiplin dan struktur yang dibicarakan Bayu, ada luka yang dalam yang belum sembuh. Luka yang mungkin bahkan tidak disadari oleh pria itu sendiri. Siti memahami tantangan di hadapannya sekarang. Ini bukan hanya tentang merawat seorang anak yang kehilangan kemampuan berjalannya, tetapi juga tentang menyembuhkan luka batin yang jauh lebih dalam, luka kehilangan, luka penyesalan, dan mungkin luka dari cinta yang tidak diungkapkan. Minggu.
Pertama Siti di kediaman Wijaya berlalu dengan keheningan yang menyesakkan. Arjuna tetap diam, meskipun Siti terus berbicara dengannya dengan sabar, menceritakan kisah-kisah dari desanya atau sekadar mengomentari cuaca Jakarta yang panas. Tidak ada respon, hanya tatapan kosong dan kadang-kadang pandangan sekilas yang penuh rasa ingin tahu. Setiap pagi, supir pribadi keluarga Wijaya mengantar Arjuna ke klinik fisioterapi di kawasan Kemang. Siti selalu mendampinginya, mengamati bagaimana terapis mencoba membuat kaki-kaki kecil itu bergerak lagi, dan bagaimana Arjuna menahan rasa sakit tanpa sepatah kata pun. Ekspresinya tetap datar, tapi Siti bisa melihat butir-butir keringat di dahinya, tanda bahwa latihan itu jauh dari menyenangkan. Dia anak yang kuat, komentar Dr. Widya, terapis utama Arjuna setelah sesi pada hari Jumat, tapi kemajuannya lebih lambat dari yang seharusnya. Apakah ada alasan medis untuk itu? Tanya Siti, sementara Arjuna duduk diam di kursi rodanya, pura-pura tidak mendengarkan. Dr. Widya menghela napas. Secara fisik, tidak ada yang menghalanginya untuk membuat kemajuan lebih cepat. Cederanya memang serius, tapi tidak permanen. Saya rasa, dia merendahkan suaranya, hambatannya lebih bersifat psikologis. Siti mengangguk perlahan. Dia telah mengamati Arjuna cukup lama untuk mengerti bahwa anak itu membawa beban yang jauh lebih berat dari sekadar ketidakmampuan fisiknya. Di rumah, Bayu Wijaya hampir tidak pernah ada. Pria itu berangkat sebelum matahari terbit dan kembali lama setelah Arjuna tertidur. Pada hari-hari yang jarang ketika dia berada di rumah, interaksinya dengan putranya terasa kaku dan formal, seolah-olah mereka adalah dua orang asing yang dipaksa untuk bersikap sopan satu sama lain. Bagaimana perkembangannya? Tanya Bayu pada malam Minggu ketika akhirnya dia makan malam di rumah. Pertanyaan itu ditujukan kepada Siti, bukan kepada Arjuna yang duduk di seberang meja. Arjuna sangat berani selama sesi fisioterapinya, jawab Siti, sengaja menekankan nama anak itu, berharap Bayu akan berbicara langsung kepadanya. Dr. Widya mengatakan bahwa dia memiliki potensi untuk membuat kemajuan besar. Bayu hanya mengangguk, matanya tetap terpaku pada dokumen di sebelah piringnya. Pastikan dia tidak melewatkan sesi apapun. Aku membayar mahal untuk terapi ini. Dari sudut matanya, Siti melihat bagaimana bahu Arjuna sedikit merosot, bagaimana tangannya berhenti memegang sendok. Dia ingin mengatakan sesuatu untuk membela anak itu, tetapi dia ingat posisinya. Ini baru minggu pertamanya. Setelah makan malam yang sunyi, Siti membantu Arjuna bersiap untuk tidur. Ketika dia membantunya berbaring di tempat tidur, Arjuna tiba-tiba memegang tangannya, mengejutkan Siti. Ibuku, bisik Arjuna, suaranya serak karena jarang digunakan. Dia pergi karena ayah. Siti terkesiap. Ini adalah kalimat pertama yang diucapkan Arjuna kepadanya. Apa maksudmu, Arjuna? Tanyanya lembut, takut gerakan atau kata-kata yang salah akan membuat anak itu kembali ke dalam cangkangnya. Arjuna menatap langit-langit kamarnya yang dihiasi bintang-bintang yang menyala dalam gelap. Ayah yang menyetir, dia lelah, dia tertidur, mobil menabrak pohon. Suaranya monoton, seolah-olah dia telah mengulang cerita ini dalam kepalanya ribuan kali. Ibu pergi, aku tidak bisa berjalan lagi, ini semua salah ayah. Hati Siti terasa seperti diremas. Sekarang dia mengerti. Kemarahan yang terpendam, rasa bersalah yang menghantui Bayu, jarak emosional yang memisahkan ayah dan anak. Bayu bukan hanya kehilangan istrinya, dia merasa bertanggung jawab atas kejadian itu. Arjuna, Siti membelai rambutnya dengan lembut. Kecelakaan adalah kejadian yang tidak diinginkan. Tidak ada yang menginginkannya terjadi, termasuk ayahmu. Dia tidak pernah meminta maaf, balas Arjuna, matanya berkilat marah. Dia tidak pernah menangis, dia tidak mencintai ibu, dan dia tidak mencintaiku. Kata-kata itu begitu pahit untuk didengar dari mulut seorang anak berusia 7 tahun. Siti ingin menyangkalnya, tetapi bagaimana dia bisa? Dia belum pernah melihat Bayu menunjukkan tanda-tanda kasih sayang kepada putranya. Kadang-kadang, Siti memulai dengan hati-hati. Orang dewasa tidak tahu cara menunjukkan perasaan mereka, terutama ketika mereka sedih atau merasa bersalah. Arjuna hanya memandangnya tidak percaya. Ayah tidak pernah sedih.
Dia hanya bekerja dan bekerja. Dia memberiku mainan, tapi dia tidak pernah bermain denganku. Siti memperhatikan kamar Arjuna yang dipenuhi dengan mainan-mainan mahal yang tampak baru dan hampir tidak tersentuh. Hadiah-hadiah yang mahal, pengganti dari waktu dan kasih sayang. Besok Minggu, kata Siti, mencoba mengalihkan pembicaraan ke arah yang lebih positif. Bagaimana kalau kita membuat sesuatu yang menyenangkan? Aku tahu cara membuat pesawat kertas yang bisa terbang sangat jauh. Untuk pertama kalinya, Siti melihat kilasan ketertarikan di mata Arjuna. Apa ayah akan di rumah besok? Pemirsa eksendisi boleh bahasa. Tanyanya, suaranya sedikit lebih hidup. Aku tidak tahu, jawab Siti jujur. Tapi aku akan di sini dan kita bisa bersenang-senang bersama. Arjuna tidak mengatakan apa-apa lagi. Tetapi ketika Siti mematikan lampu dan mengucapkan selamat malam, dia melihat senyuman kecil di wajah anak itu. Sebuah awal yang menjanjikan. Keesokan paginya, Siti terkejut menemukan Bayu di ruang makan, membaca koran sambil menyesap kopi. Biasanya, bahkan di hari Minggu, pria itu sudah berada di kantor atau pertemuan bisnis. Selamat pagi, Pak, sapa Siti sopan. Saya akan membangunkan Arjuna untuk sarapan. Biarkan dia tidur sedikit lebih lama, kata Bayu, tanpa mengalihkan pandangan dari korannya. Hari Minggu adalah satu-satunya hari ketika dia tidak perlu bangun pagi untuk terapi. Siti mengangguk, sedikit terkejut dengan perhatian kecil itu. Mungkin Bayu tidak sedingin yang dia kira. Pak, Siti memberanikan diri. Saya dan Arjuna berencana untuk membuat pesawat kertas hari ini. Mungkin Bapak ingin bergabung dengan kami sebentar. Bayu akhirnya mengalihkan pandangan dari korannya, menatap Siti dengan ekspresi yang sulit dibaca. Pesawat kertas? Tanyanya, seolah-olah Siti baru saja menyebutkan benda asing dari planet lain. Iya, Pak. Itu permainan sederhana tapi menyenangkan. Arjuna tampaknya tertarik ketika saya menyebutkannya. Bayu terdiam selama beberapa saat dan Siti hampir bisa melihat konflik internal yang terjadi di balik mata tajamnya. Arjuna perlu fokus pada terapinya dan pelajarannya, katanya akhirnya. Dia tidak punya waktu untuk permainan kekanak-kanakan. Siti merasakan kekecewaan, tetapi juga keberanian yang tiba-tiba. Dengan segala hormat, Pak, Arjuna adalah anak-anak. Bermain bukan hanya kegiatan untuk bersenang-senang, tetapi juga cara untuk belajar dan berkembang. Bahkan dapat membantu proses penyembuhan mentalnya. Bayu menatapnya dengan tajam. Saya tidak membayar Anda untuk memberikan saran tentang bagaimana cara saya membesarkan anak saya, Siti. Tentu saja, Pak. Maafkan saya, Siti mundur, menyadari bahwa dia telah melewati batas. Saya hanya ingin membantu Arjuna merasa lebih baik. Yang akan membuat Arjuna merasa lebih baik adalah ketika dia bisa berjalan lagi, kata Bayu tegas. Dan itu tidak akan terjadi dengan bermain pesawat kertas. Dengan itu, Bayu melipat korannya dan berdiri. Saya ada pertemuan mendadak. Pastikan Arjuna mengerjakan PR-nya untuk besok. Siti mengangguk dalam diam, melihat Bayu meninggalkan ruangan dengan langkah-langkah cepat. Setelah mendengar pintu depan tertutup, dia menghela napas panjang. Mengubah pola pikir Bayu Wijaya akan menjadi tugas yang lebih sulit dari yang dia bayangkan. Ketika Arjuna akhirnya bangun dan sarapan, Siti tetap dengan rencananya untuk membuat pesawat kertas. Mereka duduk di teras belakang yang luas dengan pemandangan taman yang indah. Siti mengajari Arjuna cara melipat kertas dengan benar, bagaimana membuat sayap yang sempurna agar pesawat bisa terbang jauh. Coba lempar, Siti mendorong Arjuna setelah pesawat pertamanya selesai. Dengan ragu-ragu, Arjuna melempar pesawat kertasnya. Benda itu terbang beberapa meter sebelum mendarat lembut di rumput. Sebuah senyum kecil muncul di wajah Arjuna. Lihat, kamu bisa melakukannya, puji Siti. Mereka menghabiskan pagi itu membuat berbagai model pesawat kertas, mengujinya, dan melihat mana yang terbang paling jauh. Untuk sementara waktu, Arjuna tampak seperti anak normal pada umumnya. Tertawa kecil ketika pesawatnya terbang tinggi, atau cemberut lucu ketika lemparan lain mendarat dengan buruk. Ibu dulu suka membantuku membuat pesawat kertas, kata Arjuna. Tiba-tiba,
ketika mereka beristirahat dan menikmati jus jeruk yang disiapkan oleh Bu Darmawati. Benarkah? Siti merasakan momen berharga ini ketika Arjuna akhirnya mulai membuka diri. Arjuna mengangguk. Dia bilang ayah dan dia pertama kali bertemu di sebuah pameran pesawat. Ayah dulu suka pesawat, sebelum dia hanya menyukai uang. Siti terkejut dengan observasi tajam dari anak sekecil itu. Mungkin ayahmu masih menyukai banyak hal, Arjuna. Hanya saja kadang-kadang orang dewasa lupa bagaimana cara bersenang-senang karena terlalu sibuk dengan tanggung jawab mereka. Arjuna memiringkan kepalanya, mempertimbangkan kata-kata Siti. Bisakah kamu mengajari ayah cara bersenang-senang lagi? Tanyanya dengan polos. Pertanyaan itu menghantam Siti seperti gelombang. Betapa anak ini merindukan koneksi dengan ayahnya. Betapa dia masih berharap, meskipun telah mengalami begitu banyak kekecewaan. Aku akan mencoba, Arjuna, janji Siti. Meskipun dia tidak yakin bagaimana tepatnya dia akan memenuhi janji itu. Tapi, untuk saat ini, mari kita lihat siapa yang bisa membuat pesawat yang terbang paling tinggi. 1 bulan telah berlalu sejak Siti mulai bekerja di kediaman Wijaya. Perubahan kecil mulai terlihat pada Arjuna. Anak itu lebih banyak berbicara, meskipun masih selektif kepada siapa dia berbicara. Dengan Siti, dia mulai bercerita tentang sekolahnya, tentang buku-buku yang dia baca, dan kadang-kadang tentang ibunya, Kartika. Namun di hadapan ayahnya, Arjuna masih menutup diri, menjawab dengan singkat dan hampir tanpa emosi. Bayu Wijaya sendiri tetap sibuk dengan perusahaannya, yang terus berkembang. Jika ada perubahan, dia justru tampak semakin jarang berada di rumah. Siti mendengar dari Bu Darmawati bahwa perusahaan teknologi Bayu sedang dalam tahap ekspansi ke pasar internasional, membutuhkan perhatian ekstra dari sang CEO. Dia selalu, seperti ini komentar Bu Darmawati suatu pagi saat mereka berdua menyiapkan sarapan. Bahkan ketika Nyonya Kartika masih hidup, Pak Bayu lebih banyak menghabiskan waktu di kantor daripada di rumah. Siti mengangguk, menyerap informasi ini. Dia mulai memahami dinamika rumah tangga Wijaya sebelum tragedi itu terjadi. Bagaimana Nyonya Kartika? Tanyanya hati-hati. Seperti apa orangnya? Wajah Bu Darmawati melembut. Nyonya Kartika adalah wanita yang luar biasa. Cantik, cerdas, dan sangat penyayang. Dia seorang kurator seni yang sukses, tetapi selalu memprioritaskan keluarganya. Dia yang membuat rumah ini terasa hidup. Siti memandang sekeliling dapur modern yang hampir tidak pernah digunakan untuk memasak makanan rumahan. Semuanya serba praktis dan efisien, seperti hotel bintang 5, bukan rumah tempat sebuah keluarga tumbuh dan berkembang. Arjuna sangat mirip dengan ibunya, lanjut Bu Darmawati. Bukan hanya secara fisik, tetapi juga kepribadiannya yang lembut dan imajinatif. Nyonya Kartika selalu mendorong kreativitasnya, tidak seperti Pak Bayu yang lebih menekankan prestasi akademis. Apakah mereka sering bertengkar tentang cara membesarkan Arjuna? Tanya Siti. Bu Darmawati menghela napas. Tidak secara terbuka, Nyonya Kartika terlalu menghormati suaminya untuk itu, tapi kadang-kadang saya bisa melihat ketegangan di antara mereka. Nyonya selalu berusaha menjembatani Pak Bayu dan Arjuna, menerjemahkan keinginan satu sama lain. Dan sekarang tidak ada jembatan itu lagi, gumam Siti, mulai memahami masalah yang sebenarnya. Tepat sekali, Bu Darmawati mengangguk sedih. Sejak kecelakaan itu, rumah ini seperti kuburan. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi musik, hanya kesunyian dan kesedihan. Percakapan mereka terhenti ketika Arjuna memasuki dapur dengan kursi rodanya. Bu Darmawati segera tersenyum dan mulai menyiapkan sarapan favoritnya. Selamat pagi Tuan Muda, hari ini Bu Darma sudah menyiapkan bubur ayam spesial untuk Anda. Arjuna mengangguk sopan, tetapi matanya mencari Siti. Ada antusiasme yang tidak biasa di sana. Siti, apakah kita masih akan pergi ke perpustakaan hari ini? Tanyanya. Siti tersenyum. Ini adalah idenya untuk membawa Arjuna ke perpustakaan umum di pusat kota, tempat anak-anak berkumpul untuk sesi membaca mingguan. Awalnya, Bayu menentang, mengatakan bahwa Arjuna memiliki perpustakaan pribadi yang lebih dari memadai di rumah. Tetapi Siti berhasil meyakinkannya bahwa interaksi sosial dengan anak-anak lain
akan bermanfaat bagi perkembangan Arjuna. Tentu saja, setelah sarapan dan fisioterapimu, hari ini ada sesi dongeng tentang pahlawan tradisional Indonesia. Arjuna tersenyum kecil, sesuatu yang semakin sering Siti lihat akhir-akhir ini. Dia masih belum tersenyum di depan ayahnya, tetapi ini adalah kemajuan. Setelah sesi fisioterapi yang melelahkan, Siti dan Arjuna tiba di perpustakaan umum. Tempat itu ramai dengan anak-anak dari berbagai latar belakang. Duduk melingkar di sebuah area khusus yang dihiasi bantal-bantal besar dan poster-poster warna-warni. Seorang pustakawan dengan pakaian tradisional Jawa sedang bersiap membacakan cerita. Awalnya Arjuna tampak tidak nyaman, mungkin karena ini adalah pertama kalinya dia berada di tempat umum sejak kecelakaannya. Beberapa anak melirik kursi rodanya dengan penasaran, tetapi tidak ada yang berkomentar. Siti dengan lembut mendorong kursi rodanya ke tepi lingkaran, tetapi seorang anak perempuan kecil dengan kepangan rambut panjang segera menggeser tempatnya. "Kamu bisa duduk di sebelahku," katanya dengan ramah kepada Arjuna. "Namaku Aisyah." "Siapa namamu?" Arjuna menatap Siti dengan panik, tidak terbiasa berinteraksi dengan anak-anak seusianya. Siti mengangguk menyemangati. "Arjuna," jawabnya pelan. "Nama yang keren." Aisyah tersenyum lebar. "Seperti pahlawan dalam Mahabharata ya?" Arjuna mengangguk terkejut bahwa anak perempuan itu mengenali asal nama tersebut. "Kamu tahu cerita Mahabharata?" "Tentu saja. Ayahku dosen sastra kuno di universitas. Dia sering menceritakan kisah-kisah epik dari berbagai budaya." Untuk pertama kalinya, Arjuna tampak benar-benar tertarik pada percakapan dengan orang lain selain Siti. Siti mundur sedikit, memberi mereka ruang untuk mengobrol, sambil tetap mengawasi dari kejauhan. Sesi dongeng dimulai, dan pustakawan menceritakan kisah Gatotkaca dengan penuh semangat. Anak-anak terpesona, termasuk Arjuna yang mendengarkan dengan mata berbinar. Ketika sesi tanya-jawab dimulai, Siti terkejut melihat Arjuna perlahan mengangkat tangannya. "Ya, adik yang di sana," pustakawan menunjuk Arjuna. "Apakah Gatotkaca bisa terbang karena dia berlatih keras, atau karena dia memang dilahirkan dengan kekuatan itu?" tanya Arjuna, suaranya lebih kuat dari yang pernah Siti dengar sebelumnya. "Pertanyaan bagus," puji pustakawan. "Gatotkaca memang dilahirkan dengan potensi untuk memiliki kekuatan luar biasa, tetapi dia juga harus berlatih keras dan melewati banyak ujian untuk bisa menguasai kemampuannya sepenuhnya. Jadi, jawabannya adalah kedua-duanya." Arjuna tampak puas dengan jawaban itu. Siti bisa melihat bagaimana dia mengaitkan cerita itu dengan situasinya sendiri. Perjuangan untuk berjalan kembali, ujian yang harus dia lalui setiap hari dengan fisioterapinya. Perjalanan pulang dari perpustakaan dipenuhi dengan celoteh Arjuna tentang cerita yang dia dengar dan teman baru yang dia temui. Siti tidak pernah melihatnya seantusias ini. Ada kehidupan dalam matanya, sesuatu yang telah lama hilang. Ketika mereka tiba di rumah, suasana hati Arjuna masih tinggi. Siti memutuskan untuk memanfaatkan momentum ini dengan mengajaknya bermain di ruang tengah yang luas, yang hampir tidak pernah digunakan. "Bagaimana kalau kita mencoba sesuatu yang berbeda hari ini?" usul Siti. "Aku punya ide untuk membuat istana dari bantal dan selimut." Mata Arjuna melebar. "Benarkah? Bisakah kita melakukannya di sini?" "Tentu saja. Ini rumahmu, bukan?" Siti tersenyum, mulai mengumpulkan bantal-bantal dari sofa. Mereka menghabiskan sore itu membangun benteng bantal yang megah di tengah ruang tengah, dengan selimut sebagai atap dan bantal-bantal kecil sebagai perabotan di dalamnya. Arjuna mengarahkan konstruksi dari kursi rodanya. Antusiasmenya menular. Bahkan Bu Darmawati yang awalnya khawatir tentang kekacauan, akhirnya ikut membantu dengan membawakan lebih banyak bantal dan selimut dari lemari. Ketika benteng itu selesai, Siti membantu Arjuna masuk ke dalamnya. Mereka duduk di dalam, membaca buku dengan lampu senter, dan berbagi cerita. Arjuna bercerita tentang ibunya, bagaimana mereka sering membangun benteng bantal di kamarnya ketika dia masih kecil, dan bagaimana mereka akan berpura-pura berada di negeri dongeng.
Ibu selalu bilang bahwa imajinasi adalah sihir terbesar yang kita miliki, kata Arjuna. Matanya menerawang. Dengan imajinasi, kita bisa pergi kemana saja, menjadi siapa saja. Siti merasakan kemajuan besar dalam diri Arjuna. Dia tidak lagi takut berbicara tentang ibunya, tidak lagi memendam kenangannya sebagai sesuatu yang terlalu menyakitkan untuk diingat. Ibumu benar, kata Siti lembut. Dan aku yakin dia sangat bangga melihatmu sekarang, Arjuna. Kamu anak yang luar biasa. Arjuna tersenyum, tetapi kemudian ekspresinya berubah ketika mendengar suara mobil di luar. Ayah pulang, bisiknya, senyumnya menghilang. Siti merasakan perubahan suasana hati yang tiba-tiba. Tidak apa-apa, dia menenangkan. Mungkin ayahmu ingin bergabung dengan kita di benteng bantal ini. Arjuna menggeleng kuat-kuat. Tidak, dia akan marah. Dia tidak suka kekacauan. Belum sempat Siti merespons, pintu depan terbuka dan suara langkah Bayu Wijaya terdengar di lorong. Langkahnya berhenti tiba-tiba ketika dia memasuki ruang tengah dan melihat kekacauan di sana. Apa-apaan ini? Tanyanya, suaranya dingin. Siti keluar dari benteng bantal, berdiri tegak menghadapi Bayu. Selamat sore, Pak. Kami sedang bermain benteng bantal. Arjuna sangat menikmatinya. Bayu memandang konstruksi bantal dan selimut itu dengan ketidaksetujuan yang jelas. Ini bukan tempat bermain. Ruangan ini untuk menerima tamu bisnis, bukan untuk membuat kekacauan seperti ini. Dengan segala hormat, Pak, Siti memberanikan diri. Arjuna perlu bermain dan mengekspresikan imajinasinya. Ini penting untuk perkembangan mentalnya. Perkembangan mentalnya? Bayu mendengus. Yang dia butuhkan adalah disiplin dan fokus, bukan permainan kekanak-kanakan seperti ini. Lihat kekacauan yang kalian buat. Dari dalam benteng terdengar isak tangis kecil. Arjuna telah mendengar semuanya, dan reaksi ayahnya menghancurkan semua kegembiraan yang telah dia rasakan hari itu. Sesuatu dalam diri Siti terasa pecah. Dia telah bekerja keras selama sebulan untuk membawa sedikit kebahagiaan ke dalam hidup Arjuna, dan dalam sekejap, Bayu menghancurkannya dengan kata-kata dinginnya. Pak Bayu, kata Siti, suaranya tegas meskipun jantungnya berdebar kencang. Arjuna bukan hanya murid yang perlu disiplin. Dia adalah anak Anda, seorang anak yang telah kehilangan ibunya dan kemampuan untuk berjalan. Dia membutuhkan kasih sayang, kegembiraan, dan pengertian, bukan hanya struktur dan disiplin. Bayu menatapnya dengan terkejut, jelas tidak terbiasa ditentang oleh karyawannya. Kamu melewati batas, Siti. Aku mempekerjakan kamu untuk mengikuti instruksiku, bukan untuk memberitahuku bagaimana cara membesarkan anakku sendiri. Dan saya bekerja di sini untuk membantu Arjuna, bukan hanya untuk mengikuti instruksi. Balas Siti tidak mundur. Saya telah melihat kemajuannya. Hari ini, untuk pertama kalinya sejak saya mulai bekerja di sini, dia benar-benar tertawa. Dia berbicara tentang ibunya tanpa rasa sakit. Dia bertemu anak-anak lain di perpustakaan dan merasa normal untuk pertama kalinya sejak kecelakaan. Apakah semua itu tidak berarti apa-apa bagi Anda? Bayu terdiam. Kata-kata Siti tampaknya mengguncangnya lebih dari yang dia harapkan. Untuk sesaat topengnya runtuh, dan Siti bisa melihat kilasan rasa sakit dan kerinduan di balik mata dinginnya. Tetapi secepat itu muncul, secepat itu pula menghilang. Bereskan kekacauan ini, perintahnya dengan suara datar. Dan pastikan hal seperti ini tidak terulang lagi. Dengan itu Bayu berbalik dan meninggalkan ruangan, meninggalkan keheningan yang menyesakkan di belakangnya. Siti perlahan berlutut di samping benteng bantal, mengintip ke dalam. Arjuna duduk meringkuk, air mata mengalir di pipinya. Maafkan, aku Siti, bisiknya. Aku tahu ayah akan marah. Aku seharusnya tidak... Shh, Siti memotong lembut, memeluk Arjuna. Kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Bermain dan bersenang-senang bukan kesalahan. Dan kamu tahu apa? Aku rasa ayahmu hanya lupa bagaimana caranya bersenang-senang. Mungkin suatu hari kita bisa mengingatkannya. Arjuna menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Benarkah? Ya, Siti tersenyum meskipun hatinya terasa berat. Tapi untuk sekarang mari kita bereskan ini
dan mencari cara lain untuk bersenang-senang yang tidak terlalu mencolok. Mereka mulai membereskan benteng bantal dalam diam. Siti tahu bahwa pertarungan untuk menyembuhkan luka Arjuna baru saja dimulai dan rintangan terbesar mungkin bukan keadaan fisiknya, melainkan dinding es yang telah dibangun oleh ayahnya sendiri. Sebulan berlalu sejak insiden benteng bantal. Bayu Wijaya semakin jarang berada di rumah, seolah-olah sengaja menghindari konfrontasi dengan Siti atau momen-momen yang mungkin membuatnya harus menghadapi emosi yang dia pendam. Perusahaannya baru saja membuka kantor cabang di Singapura, dan Bayu menghabiskan sebagian besar waktunya di sana, kembali ke Jakarta hanya untuk pertemuan penting atau urusan yang tidak bisa ditangani dari jarak jauh. Namun, tanpa kehadiran Bayu yang mengintimidasi, Arjuna justru berkembang pesat. Dengan bimbingan Siti, anak itu mulai lebih ekspresif, lebih banyak tersenyum, dan bahkan tertawa. Siti terus membawanya ke perpustakaan setiap minggu, di mana Arjuna kini memiliki kelompok kecil teman, termasuk Aisyah yang selalu menunggunya dengan cerita baru. Dr. Widya, terapis Arjuna, juga mencatat kemajuan fisik yang signifikan. Apapun yang kamu lakukan, Siti, teruslah melakukannya, katanya setelah sesi terapi pada suatu sore. Arjuna mulai menunjukkan peningkatan kekuatan di kaki dan pinggulnya. Dia benar-benar berusaha dalam setiap latihan. Siti tersenyum memandang Arjuna yang sedang bersiap-siap di ruang ganti. Dia memiliki semangat yang luar biasa. Saya hanya membantu menyalurkannya ke arah yang tepat. Dr. Widya mengangguk penuh arti. Kadang-kadang penyembuhan terbesar dimulai dari hati. Aku melihat harapan di matanya sekarang, sesuatu yang tidak ada di sana ketika dia pertama kali datang ke klinik ini. Perjalanan pulang dari klinik hari itu berbeda dari biasanya. Supir pribadi keluarga Wijaya, Pak Hendra, memberitahu mereka bahwa Bayu ingin bertemu dengan Arjuna di kantornya di pusat kota Jakarta. "Ayah ingin bertemu denganku?" tanya Arjuna. Keraguan dan ketakutan tercampur dalam suaranya. "Kenapa?" "Saya tidak tahu detailnya, Tuan Muda," jawab Pak Hendra sopan. "Pak Bayu hanya meminta saya untuk membawa Anda dan Mbak Siti ke kantornya setelah sesi terapi." Siti merasakan ketegangan Arjuna. "Tidak apa-apa," bisiknya menenangkan. "Aku akan bersamamu." Kantor Wijaya Tech menempati setengah dari gedung pencakar langit modern di kawasan bisnis Jakarta. Arsitekturnya futuristik, dengan kaca dan baja yang berkilau tertimpa sinar matahari sore. Ketika mereka tiba di lantai eksekutif, seorang resepsionis yang rapi langsung mengenali Arjuna dan mengarahkan mereka ke ruangan Bayu. Kantor CEO itu luas dan minimalis, dengan jendela dari lantai hingga langit-langit yang menawarkan pemandangan spektakuler kota Jakarta. Bayu sedang berbicara di telepon ketika mereka masuk, tapi segera mengakhiri percakapannya. "Arjuna," sapanya, bangkit dari kursinya. Ada sesuatu yang berbeda dalam suaranya, sebuah kelembutan yang tidak pernah Siti dengar sebelumnya. Arjuna tidak menjawab, hanya mengangguk kecil. Siti berdiri di belakang kursi rodanya, tangan di bahunya untuk memberikan dukungan. "Terima kasih sudah datang," lanjut Bayu, sedikit canggung. Aku ingin menunjukkan sesuatu padamu." Bayu mengisyaratkan mereka untuk mengikutinya ke ruangan sebelah, yang ternyata adalah ruang konferensi kecil. Di atas meja panjang terdapat maket bangunan yang rumit dan indah. "Ini adalah rancangan untuk kantor baru kita di Bali," jelas Bayu. "Kita akan mulai membangunnya bulan depan." Arjuna memandang maket itu dengan penasaran, tetapi masih bingung mengapa ayahnya memanggilnya khusus untuk ini. "Kantor ini dirancang dengan prinsip ramah lingkungan," lanjut Bayu, "menggunakan energi matahari, sistem daur ulang air, dan bahan-bahan lokal yang berkelanjutan. Tapi ada sesuatu yang khusus di sini." Dia menunjuk ke bagian tengah kompleks. "Ini akan menjadi pusat rehabilitasi dan terapi untuk anak-anak dengan keterbatasan fisik, gratis untuk mereka yang tidak mampu membayar." Arjuna mendongak, menatap ayahnya dengan keterkejutan. Siti juga tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. "Kenapa?" tanya Arjuna pelan. "Kenapa ayah membangun itu?" Bayu tampak berjuang dengan kata-katanya, sesuatu yang tidak biasa bagi seorang
Pebisnis yang terbiasa berbicara di depan dewan direksi dan investor. Karena aku ingin membantu anak-anak lain sepertimu, Arjuna. Dan aku ingin kamu menjadi bagian dari proyek ini. Pusat ini akan dinamai sesuai nama ibumu, Pusat Rehabilitasi Kartika. Air mata mulai mengalir di pipi Arjuna. Tidak pernah sebelumnya ayahnya melibatkannya dalam proyek bisnis, apalagi sesuatu yang begitu dekat dengan pengalamannya sendiri. Aku ingin kamu membantu mendesain beberapa bagian dari pusat ini, lanjut Bayu, berlutut di samping kursi roda Arjuna agar bisa menatap matanya. Dr. Widya bilang kamu memiliki ide-ide bagus tentang cara membuat terapi lebih menyenangkan untuk anak-anak. Aku ingin mendengar ide-ide itu. Siti hampir tidak percaya dengan apa yang dia saksikan. Ini adalah Bayu Wijaya yang sama, yang sebulan lalu marah karena benteng bantal di ruang tamunya, pria yang terobsesi dengan disiplin dan struktur. Apa yang berubah, Pak? Siti tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Bayu menatapnya, dan untuk pertama kalinya, topeng profesionalnya benar-benar runtuh. Semuanya, jawabnya dengan suara rendah. Atau mungkin aku yang akhirnya mulai berubah. Dia berdiri dan berjalan ke jendela, memandang keluar untuk beberapa saat sebelum melanjutkan. Minggu lalu aku berada di Singapura, menginap di hotel mewah dengan pemandangan seluruh kota. Semua yang kumiliki, semua yang kucapai terbentang di bawahku. Dan kau tahu apa yang kurasakan, Siti? Kekosongan yang mengerikan. Bayu berbalik, menatap Arjuna yang masih memandangnya dengan mata berkaca-kaca. Aku bermimpi tentang ibumu malam itu. Dia tidak mengatakan apapun, hanya menatapku dengan kekecewaan. Dan ketika aku terbangun, aku sadar bahwa aku telah mengecewakan kalian berdua. Kau benar, Siti, Bayu mengakui. Selama ini aku berpikir bahwa yang Arjuna butuhkan hanyalah disiplin dan struktur. Aku berpikir bahwa dengan memberikan semua fasilitas materi terbaik, aku telah menjadi ayah yang baik. Tapi aku salah. Yang dia butuhkan adalah apa yang tidak pernah bisa kuberikan, kasih sayang, perhatian, dan kegembiraan. Arjuna menatap ayahnya seolah-olah melihatnya untuk pertama kali. Benarkah, Ayah? Tanyanya, suaranya kecil tetapi penuh harapan. Bayu mengangguk, berlutut lagi di samping putranya. Ya, Arjuna, dan aku ingin belajar. Aku ingin belajar bagaimana menjadi ayah yang baik untukmu. Apakah kamu mau membantuku? Untuk sesaat, ruangan itu dipenuhi keheningan yang menegangkan. Siti menahan napas, menyadari betapa pentingnya momen ini bagi keduanya. Perlahan, Arjuna mengangguk. Aku bisa mengajari ayah cara membuat pesawat kertas, tawarnya dengan suara kecil. Senyum lebar muncul di wajah Bayu, mungkin senyum pertamanya sejak kecelakaan itu. Aku akan sangat senang belajar, jawabnya. Suaranya bergetar dengan emosi. Perjalanan. Pulang dari kantor dipenuhi dengan atmosfer yang berbeda. Arjuna dengan bersemangat menjelaskan kepada ayahnya tentang perpustakaan yang dia kunjungi setiap minggu, tentang teman-teman barunya, dan tentang cerita-cerita yang dia pelajari. Bayu mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali bertanya atau tertawa pada bagian yang lucu. Ketika tiba di rumah, Bayu mengejutkan semua orang dengan mengumumkan bahwa dia akan bekerja dari rumah selama seminggu ke depan. Ada beberapa hal yang perlu kuperbaiki di sini, katanya, matanya bertemu dengan mata Siti, dengan pengertian yang baru. Malam itu, setelah Arjuna tidur, Bayu memanggil Siti ke ruang kerjanya. Tidak seperti biasanya, ruangan itu tidak lagi terasa seperti benteng yang dingin dan tidak bisa ditembus. Beberapa foto keluarga yang sebelumnya tersembunyi di laci kini terpajang di meja kerja. Duduklah, Siti. Bayu menunjuk ke kursi di depan mejanya. Aku ingin berterima kasih padamu. Untuk apa, Pak? Tanya Siti, meskipun dia tahu jawabannya. Untuk menyelamatkan putraku, jawab Bayu langsung. Dan mungkin juga menyelamatkan aku dari diriku sendiri. Siti menggeleng. Saya hanya melakukan pekerjaan saya, Pak. Tidak, kamu melakukan jauh lebih dari itu, bantah Bayu. Kamu melihat apa yang tidak bisa kulihat. Kamu mendengar apa yang tidak bisa kudengar. Kamu memberikan Arjuna apa yang tidak bisa kuberikan.
Bayu membuka laci mejanya dan mengeluarkan sebuah album foto. Kartika selalu membuat album untuk setiap tahun pernikahan kami. Ini adalah album terakhirnya, katanya membuka halaman pertama. Lihat ini. Foto itu menunjukkan Bayu, Kartika, dan Arjuna di sebuah pantai, tersenyum bahagia ke arah kamera. Bayu tampak santai dan bahagia, sangat berbeda dari pria kaku yang Siti kenal. Aku tidak selalu seperti ini, kata Bayu lembut. Dulu aku tahu cara tertawa, cara bermain dengan putraku. Tapi kemudian perusahaan berkembang, tanggung jawab bertambah, dan aku perlahan-lahan kehilangan diriku. Kartika selalu mengingatkanku untuk menjaga keseimbangan, tapi aku tidak mendengarkannya. Dia membalik ke halaman lain, menunjukkan foto Arjuna yang sedang bermain dengan benteng bantal di ruang keluarga. Persis seperti yang dia dan Siti bangun sebulan lalu. Aku benar-benar lupa bahwa kami dulu sering melakukan ini, kata Bayu. Suaranya penuh penyesalan. Ketika aku melihat kekacauan yang kalian buat, aku tidak mengenalinya sebagai bagian dari masa laluku sendiri. Aku telah menghapus semua kenangan itu karena terlalu menyakitkan. Siti mulai memahami transformasi Bayu. Kehilangan selalu sulit, Pak. Kita semua memiliki cara berbeda untuk menghadapinya. Cara yang kupilih hampir menghancurkan putraku, kata Bayu getir. Tapi tidak lagi. Aku berjanji padamu, Siti, dan pada diriku sendiri bahwa aku akan menjadi ayah yang lebih baik. Aku akan belajar untuk menjadi manusia lagi, bukan hanya mesin bisnis. Saya percaya Anda bisa, Pak, kata Siti, tulus. Dan Arjuna sangat ingin ayahnya kembali. Bayu menutup album foto dengan hati-hati. Mulai besok aku ingin kamu mengajariku semua yang perlu ku ketahui tentang putraku. Apa yang dia sukai, apa yang membuatnya tertawa, apa yang membuatnya takut. Aku ingin mengenal putraku lagi. Siti, bisakah kamu membantuku? Siti mengangguk, hatinya dipenuhi harapan untuk pertama kalinya sejak dia mulai bekerja di rumah ini. Tentu saja, Pak, dengan senang hati. Ketika Siti kembali ke kamarnya malam itu, dia tidak bisa menahan air mata harunya. Perubahan yang dia harapkan akhirnya mulai terjadi. Namun, dia juga tahu bahwa jalan di depan masih panjang. Luka-luka lama tidak bisa sembuh dalam semalam dan pola-pola lama tidak mudah diubah. Tapi setidaknya, langkah pertama telah diambil. Siti berdoa dalam hati, bersyukur atas kemajuan ini dan memohon kekuatan untuk hari-hari mendatang. Karena dia tahu, tantangan terbesar masih menunggu, membantu ayah dan anak itu menemukan kembali cinta yang telah lama hilang di antara mereka. Minggu pertama Bayu di rumah terasa seperti tarian canggung antara harapan dan keraguan. Ada momen-momen indah ketika dia berusaha mendekat dan ada saat-saat sulit ketika pola lama kembali muncul. Arjuna sendiri bersikap hati-hati, seperti seseorang yang takut terlalu berharap hanya untuk dikecewakan lagi. Apa yang harus kulakukan? Tanya Bayu pada Siti suatu pagi. Ketika mereka duduk di teras belakang, menyaksikan Arjuna membaca buku di bawah pohon. Yas pau tetitis temai tetimaev. Dia masih begitu jauh. Kesabaran, Pak, jawab Siti lembut. Kepercayaan tidak bisa dipaksakan atau dibeli. Harus dibangun perlahan-lahan, hari demi hari. Bayu mengangguk, matanya tidak lepas dari putranya. Dulu dia selalu berlari ke arahku ketika aku pulang kerja. Sekarang dia bahkan tidak menatap mataku lebih dari beberapa detik. Arjuna takut, jelas Siti. Bukan hanya pada Anda, tapi pada perasaannya sendiri. Dia telah belajar untuk menyembunyikan emosinya karena dia pikir, itulah yang Anda inginkan. Aku tidak pernah menginginkan itu, bantah Bayu meskipun keraguan terlihat di matanya. Mungkin tidak secara sadar, Siti memilih kata-katanya dengan hati-hati. Tapi anak-anak sangat peka. Mereka menyerap lebih banyak dari yang kita sadari. Bayu terdiam mencerna kata-kata Siti. Jadi apa yang kau sarankan? Mulailah dengan mendengarkan, kata Siti. Bukan hanya kata-katanya, tapi juga apa yang tidak dia katakan. Perhatikan apa yang membuatnya tertarik, apa yang membuatnya tersenyum, dan yang paling penting, tunjukkan padanya bahwa tidak apa-apa untuk mengekspresikan perasaannya, bahkan perasaan yang sulit. Pagi itu,
Bayu mencoba pendekatan baru. Alih-alih duduk di kantornya dengan pintu tertutup, dia membawa laptop dan dokumennya ke teras, di mana dia bisa bekerja sambil tetap berada di dekat Arjuna. Tidak ada percakapan, hanya kehadiran yang tenang. "Apa yang sedang kamu baca?" tanya Bayu akhirnya, ketika keheningan terasa terlalu berat. Arjuna mendongak, sedikit terkejut. "Cerita tentang Ramayana," jawabnya singkat. "Aisyah meminjamkannya padaku dari koleksi ayahnya." "Aisyah?" Bayu mengangkat alis. "Teman barumu dari perpustakaan?" Arjuna mengangguk, tampak waspada seolah-olah mengantisipasi kritik. Mungkin suatu hari dia bisa berkunjung ke rumah kita," tawar Bayu ragu-ragu. "Kita bisa mengundang dia dan keluarganya untuk makan malam?" Mata Arjuna melebar dengan ketidakpercayaan. "Benarkah?" "Tentu saja," kata Bayu, tersenyum kecil. "Akan menyenangkan untuk bertemu teman-temanmu." Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, Arjuna tersenyum kepada ayahnya. Itu adalah senyum kecil dan singkat, tetapi cukup untuk membuat hati Bayu terasa lebih ringan. Hari demi hari, momen-momen kecil seperti itu mulai terangkai menjadi jembatan tipis yang menghubungkan dua pulau yang terisolasi. Bayu belajar untuk memperhatikan hal-hal kecil yang dia abaikan selama bertahun-tahun. Bagaimana Arjuna selalu mengikat tali sepatunya dengan cara tertentu, bagaimana dia menyukai selai nanas pada rotinya di pagi hari, atau bagaimana matanya berbinar ketika berbicara tentang pahlawan dalam cerita-cerita yang dia baca. Arjuna pada gilirannya perlahan-lahan membuka diri. Dia mulai menceritakan lebih banyak tentang harinya, tentang buku-buku yang dia baca, dan terkadang tentang kerinduan yang dia rasakan terhadap ibunya. "Ibu selalu mengajakku berdoa sebelum tidur," kata Arjuna suatu malam ketika Bayu membantunya bersiap untuk tidur. "Kita tidak pernah melakukannya lagi setelah dia pergi." Bayu merasakan sesuatu tercekat di tenggorokannya. "Kamu benar," katanya pelan. "Kita bisa mulai melakukannya lagi jika kamu mau." Arjuna mengangguk dan mereka berdoa bersama malam itu. Momen intim yang terasa seperti langkah raksasa dalam perjalanan penyembuhan mereka. Namun, tidak semua hari berjalan mulus. Ada saat-saat ketika Bayu kembali ke kebiasaan lamanya, terjebak dalam panggilan konferensi yang tak berujung, atau terlalu fokus pada dokumen bisnis untuk memperhatikan putranya. Ada juga hari-hari ketika Arjuna kembali menarik diri, dilanda oleh kenangan atau frustasi dengan keterbatasan fisiknya. "Aku tidak akan pernah bisa berjalan lagi," teriak Arjuna suatu hari setelah sesi fisioterapi yang sangat melelahkan. Untuk apa berusaha? Bayu yang telah mulai menghadiri beberapa sesi terapi bersama putranya terlihat terguncang oleh ledakan emosi itu. Dulu dia mungkin akan menegur Arjuna karena kehilangan kendali atau lebih buruk lagi mengabaikannya. Tapi kali ini dia duduk di samping putranya dan memegang tangannya. "Aku mengerti kamu frustrasi," kata Bayu lembut, "dan tidak apa-apa untuk merasa seperti itu. Tapi aku juga tahu betapa kuatnya dirimu, Arjuna. Kamu adalah anak yang paling berani yang pernah ku kenal." Arjuna menatap ayahnya. Air mata mengalir di pipinya. "Bagaimana jika aku tidak cukup berani? Bagaimana jika aku gagal?" "Maka kita akan menghadapinya bersama," jawab Bayu tegas. "Dan kita akan mencoba lagi. Karena itulah yang dilakukan keluarga. Mereka tidak pernah menyerah satu sama lain." Kata-kata itu menggema dalam benak Arjuna, dan perlahan-lahan amarahnya mereda. Untuk pertama kalinya, dia merasakan kehadiran ayahnya sebagai sumber kekuatan, bukan sebagai pengingat akan kegagalannya. Sementara itu, Siti menemukan dirinya dalam posisi baru. Dari sekedar pengasuh, dia kini menjadi jembatan yang menghubungkan ayah dan anak, penerjemah yang membantu mereka memahami bahasa cinta masing-masing. Dia memandu Bayu tentang cara berbicara dengan Arjuna, dan dia meyakinkan Arjuna bahwa perubahan ayahnya adalah sesuatu yang nyata dan bertahan. "Apakah ayah benar-benar berubah?" tanya Arjuna pada Siti suatu sore. Ketika mereka sedang menonton Bayu berusaha membuat pesawat kertas dengan instruksi dari buku. "Aku pikir dia selalu menjadi orang yang kamu lihat sekarang," jawab Siti bijak. "Dia hanya lupa untuk sementara waktu. Terkadang orang dewasa tersesat dalam kesedihan
dan tanggung jawab mereka. Seperti tersesat di hutan yang gelap, tanya Arjuna, menggunakan metafora dari salah satu cerita yang sering Siti bacakan untuknya. Tepat sekali, Siti tersenyum. Dan terkadang mereka membutuhkan seseorang untuk membantu mereka menemukan jalan pulang. Seperti kamu membantu kami. Arjuna menatapnya dengan mata bijak yang jauh melampaui usianya. Aku hanya menyalakan lentera, kata Siti rendah hati. Kalian berdua yang memilih untuk mengikuti cahayanya. Minggu kedua Bayu di rumah membawa perubahan yang lebih terlihat. Atas saran Siti, mereka mulai tradisi baru. Malam film keluarga setiap Jumat. Ruang keluarga yang jarang digunakan kini menjadi tempat hangat dengan bantal-bantal nyaman dan camilan favorit. Mereka menonton film-film klasik yang dulu Kartika sukai, dan Bayu berbagi cerita tentang bagaimana dia dan Kartika pertama kali bertemu di sebuah pemutaran film indie. Ibumu mencintai film, Bayu bercerita pada Arjuna suatu malam, matanya menerawang ke masa lalu yang bahagia. Dia selalu bilang bahwa film adalah jendela ke dunia yang berbeda, tempat di mana segala sesuatu mungkin terjadi. Seperti imajinasi, tambah Arjuna, mengingat kata-kata ibunya. Ya, persis seperti itu, Bayu tersenyum. Dia adalah orang yang paling imajinatif yang pernah ku kenal. Itu sebabnya dia menjadi kurator seni yang begitu hebat. Dia bisa melihat keindahan di mana-mana. Apakah aku seperti dia? Tanya Arjuna, suaranya penuh harapan. Bayu menatap putranya, melihat mata Kartika yang sama, senyum yang sama, dan semangat yang sama. Ya Arjuna, kamu sangat mirip dengannya, dan itu adalah hadiah terbesar yang bisa kuterima. Malam itu setelah Arjuna tertidur, Bayu menemui Siti di teras. Malam Jakarta hangat dan penuh dengan suara kehidupan urban yang tak pernah berhenti. Terima kasih, kata Bayu sederhana. Untuk apa? Tanya Siti, meskipun dia tahu. Untuk menunjukkan padaku apa yang hampir kehilangan, jawab Bayu. Setelah Kartika, setelah kecelakaan itu, aku pikir satu-satunya cara untuk bertahan adalah dengan menutup semua emosi. Aku pikir itu akan melindungi Arjuna juga, dengan membuatnya kuat dan disiplin. Tapi aku salah. Yang kulakukan hanyalah menambah lukanya dan lukaku sendiri. Tidak pernah terlambat untuk memulai lagi, kata Siti lembut. Tapi apakah dia akan pernah benar-benar memaafkanku? Tanya Bayu, keraguan terdengar dalam suaranya. Aku yang menyebabkan kecelakaan itu. Aku yang mengemudi saat lelah. Aku yang mengambil keputusan untuk melanjutkan perjalanan meskipun Kartika menyarankan untuk bermalam di hotel. Jika bukan karena kebodohanku. Penyesalan adalah beban yang berat, kata Siti. Tapi Anda tidak bisa mengubah masa lalu. Yang bisa Anda lakukan adalah menciptakan masa depan yang lebih baik. Bayu mengangguk perlahan. Kau benar, dan itulah yang akan kulakukan satu hari pada satu waktu. Minggu ketiga membawa ujian berat. Bayu harus kembali ke Singapura untuk menangani krisis di kantor cabang barunya. Dia berusaha menjelaskan situasinya kepada Arjuna, berjanji akan kembali secepat mungkin. Ini tidak seperti dulu, Bayu meyakinkan putranya. Aku akan menelepon setiap malam dan aku akan kembali dalam 3 hari. Aku janji. Arjuna mengangguk, tetapi ketakutan terlihat jelas di matanya. Bagaimana jika ini adalah awal dari kembalinya Bayu ke pola lamanya? Bagaimana jika semua kemajuan yang telah mereka buat menghilang begitu saja? Percayalah padanya, bisik Siti pada Arjuna setelah Bayu pergi. Dia berusaha sangat keras. Tapi bagaimana kalau dia lupa lagi? Tanya Arjuna, suaranya gemetar. Bagaimana kalau dia kembali menjadi ayah yang dingin? Maka kita akan mengingatkannya, jawab Siti dengan keyakinan. Tapi aku tidak berpikir dia akan lupa. Beberapa pelajaran, sekali dipelajari, tidak mudah dilupakan. Selama 3 hari Bayu di Singapura, dia menepati janjinya. Dia menelepon setiap malam, berbicara panjang lebar dengan Arjuna tentang harinya, dan bahkan membacakan cerita sebelum tidur melalui video call. Dia mengirimkan foto-foto dari Singapura, menunjukkan tempat-tempat yang dia kunjungi, dan berjanji akan membawa Arjuna ke sana suatu hari nanti. Ketika Bayu kembali, tepat seperti yang dijanjikan,
Arjuna menyambutnya dengan pelukan pertama yang mereka bagi sejak kecelakaan itu. Bayu berlutut, memeluk putranya erat-erat, air mata mengalir di pipinya tanpa malu. "Aku kembali," bisiknya, "dan aku akan selalu kembali." Siti menyaksikan momen itu dari kejauhan, hatinya dipenuhi kebahagiaan yang tenang. Jembatan yang rapuh itu semakin kuat setiap hari, dibangun dengan kepercayaan, kejujuran, dan cinta yang tak pernah benar-benar hilang, hanya tersembunyi. Pada malam terakhir minggu ketiga, Bayu mengundang Siti untuk bergabung dengannya dan Arjuna di ruang keluarga. Mereka duduk bersama, membicarakan rencana untuk minggu mendatang. "Aku telah membuat keputusan," kata Bayu, suaranya mantap. "Aku akan memindahkan sebagian besar operasi perusahaan kembali ke Jakarta. Aku akan tetap menjadi CEO, tetapi aku akan mendelegasikan lebih banyak tanggung jawab kepada tim manajemen. Mulai sekarang, keluargaku adalah prioritas utamaku." Arjuna menatap ayahnya dengan mata berbinar. "Benarkah, Ayah?" "Ya," Bayu mengangguk. "Dan ada satu hal lagi. Aku ingin kita merencanakan perjalanan ke Yogyakarta bulan depan untuk mengunjungi Desa Siti. Aku ingin melihat tempat di mana mereka membuat layang-layang dari daun kelapa." Arjuna bersorak dengan gembira, dan Siti tidak bisa menahan senyum lebarnya. Sungguh luar biasa melihat bagaimana tiga orang yang tadinya hampir tidak saling mengenal kini telah menjadi unit yang erat. "Dan Siti," Bayu berpaling padanya, "aku tahu kontrakmu seharusnya berakhir bulan depan, tapi aku berharap kamu akan mempertimbangkan untuk tinggal lebih lama. Arjuna dan aku masih membutuhkanmu." Siti menatap keduanya, ayah dan anak yang telah menjadi begitu dekat dengan hatinya. "Saya akan senang untuk tinggal," jawabnya dengan tulus. Malam itu ketika Siti berbaring di tempat tidurnya, dia merenungkan betapa banyak yang telah berubah dalam waktu singkat. Rumah yang dulunya dingin dan tanpa jiwa, kini mulai terasa seperti rumah sungguhan, dipenuhi dengan tawa dan kehangatan. Dua jiwa yang terluka perlahan-lahan menemukan jalan untuk menyembuhkan satu sama lain dengan sedikit bantuan dari tangan yang penuh kasih. Ini belum akhir dari perjalanan mereka, Siti tahu. Itu masih ada banyak tantangan di depan, terutama dengan pemulihan fisik Arjuna. Tapi untuk pertama kalinya, dia benar-benar percaya bahwa mereka akan menghadapi apapun yang akan datang sebagai sebuah keluarga bersama-sama. 3 bulan telah berlalu sejak perubahan besar dalam kehidupan keluarga Wijaya. Musim hujan Jakarta mulai mereda, memberi jalan bagi sinar matahari yang hangat dan langit biru yang cerah. Perubahan cuaca ini seolah mencerminkan transformasi yang terjadi di dalam rumah megah di kawasan Menteng itu. Bayu Wijaya, sang CEO yang dulu dikenal karena ketegasannya yang dingin, kini bisa dilihat bermain pesawat kertas dengan putranya di taman belakang rumah pada akhir pekan. Pria itu masih mengelola perusahaan teknologinya dengan efisien, tetapi dia telah menemukan keseimbangan baru yang memungkinkannya untuk menjadi ayah yang lebih hadir. Arjuna, yang dulu begitu pendiam dan menarik diri, kini lebih banyak tersenyum dan tertawa. Dia memiliki kelompok kecil teman yang sering berkunjung ke rumahnya pada hari Sabtu untuk bermain atau belajar bersama. Kamarnya yang dulu seperti museum kini dipenuhi dengan gambar-gambar buatannya sendiri, pesawat kertas dalam berbagai bentuk dan ukuran, serta buku-buku yang terbuka dan berantakan, tanda kehidupan yang sesungguhnya. Siti tetap menjadi tulang punggung rumah tangga itu, meskipun perannya telah berevolusi dari sekedar pengasuh menjadi semacam anggota keluarga. Dia masih membantu Arjuna dengan rutinitas hariannya, tetapi kini Bayu juga terlibat. Belajar dari Siti tentang cara-cara kecil untuk mendukung putranya. Pagi itu, seperti biasa, Siti membantu Arjuna bersiap untuk sesi fisioterapinya. Tetapi ada sesuatu yang berbeda pada hari ini. Dr. Widya telah menghubungi mereka semalam, mengatakan bahwa dia ingin mencoba pendekatan baru dalam terapi Arjuna. "Kamu tampak gugup," komentar Siti, melihat bagaimana Arjuna terus merapikan rambutnya berkali-kali di depan cermin. "Dr. Widya bilang hari ini adalah hari penting," jawab Arjuna. "Tapi dia tidak mau memberitahuku kenapa.
Itu karena dia ingin memberimu kejutan, kata Bayu, yang muncul di ambang pintu kamar. Tidak seperti biasanya. Dia tidak mengenakan jas atau kemeja formal, melainkan kaos polo sederhana dan celana khaki. Aku akan ikut ke klinik hari ini. Mata Arjuna melebar dengan kegembiraan. Benarkah? Ya. Bayu mengangguk, tersenyum. Aku sudah membatalkan semua rapat pagi ini. Ini hari penting untukmu dan aku ingin ada di sana. Perjalanan ke klinik fisioterapi dipenuhi dengan spekulasi dari Arjuna tentang kejutan apa yang mungkin menunggunya. Bayu dan Siti hanya tersenyum penuh rahasia karena mereka berdua telah diberitahu oleh Dr. Widya tentang apa yang dia rencanakan. Klinik terapi tampak seperti biasa ketika mereka tiba, tetapi Arjuna segera menyadari bahwa ruangan tempat dia biasanya berlatih telah diatur ulang. Barbel dan peralatan terapi lainnya telah dipindahkan untuk membuat ruang yang lebih luas di tengah. 2 batang paralel sejajar dipasang di lantai, membentuk semacam jalur. Dr. Widya menyambut mereka dengan senyum lebar. "Selamat pagi, Arjuna. Apa kabar hari ini, pahlawanku?" "Baik," jawab Arjuna. Matanya tertuju pada pengaturan baru ruangan itu. "Apa yang akan kita lakukan hari ini?" "Hari ini," kata Dr. Widya dengan nada dramatis, "kita akan mencoba sesuatu yang istimewa. Selama beberapa bulan terakhir, kekuatan di kakimu telah meningkat secara signifikan. Tes terakhir menunjukkan bahwa saraf-sarafmu telah pulih lebih baik dari yang kita harapkan. Jadi, aku pikir sudah waktunya untuk mencoba berjalan," bisik Arjuna. Ketakutan dan harapan bercampur dalam suaranya. "Tepat sekali," Dr. Widya mengangguk. "Dengan bantuan tentu saja. Tapi aku percaya kamu sudah siap untuk mencoba langkah pertamamu." Arjuna menelan ludah, menatap batang paralel itu dengan ketakutan yang nyata. Selama setahun terakhir, kursi roda telah menjadi bagian dari identitasnya. Gagasan untuk meninggalkannya, bahkan untuk beberapa langkah, terasa menakutkan. "Bagaimana kalau aku jatuh?" tanyanya pelan. "Maka kita akan membantumu berdiri lagi," jawab Bayu, berlutut di samping kursi roda putranya. "Itu yang selalu kita lakukan sekarang, bukan? Kita jatuh, kita bangkit lagi, bersama-sama." Arjuna menatap ayahnya, menemukan kekuatan dalam keyakinan pria itu. Dia mengangguk perlahan. "Aku akan mencoba." Dengan bantuan Dr. Widya dan seorang asisten, Arjuna dipindahkan dari kursi rodanya ke ujung batang paralel. Dengan tangan di atas batang untuk mendukung sebagian besar beratnya, dia berdiri gemetar di atas kakinya yang lemah. "Bagus sekali," puji Dr. Widya. "Sekarang, rasakan kakimu di lantai. Ingat semua latihan yang telah kita lakukan." Arjuna menutup matanya sejenak, berkonsentrasi pada sensasi yang hampir asing baginya. Kakinya terasa lemah dan tidak stabil, tapi mereka ada di sana siap mendukungnya. "Aku akan berdiri di ujung sana," kata Bayu, berjalan ke ujung lain batang paralel. "Lihatlah aku, Arjuna. Fokus padaku dan ambil satu langkah kecil ke arahku." Siti berdiri di samping. Jantungnya berdebar kencang dengan antisipasi dan kekhawatiran. Dia telah menyaksikan betapa kerasnya Arjuna bekerja untuk mencapai momen ini. Betapa banyak rasa sakit dan frustrasi yang telah dia lalui. Dengan napas dalam, Arjuna mengangkat kaki kanannya beberapa sentimeter dari lantai. Seluruh tubuhnya gemetar dengan usaha itu. Perlahan, sangat perlahan, dia memindahkan kaki ke depan dan meletakkannya kembali di lantai. Satu langkah kecil, tetapi merupakan pencapaian raksasa. "Kamu berhasil," seru Dr. Widya dengan gembira. "Langkah pertamamu." Air mata mulai mengalir di pipi Arjuna, campuran dari kelelahan, rasa sakit, dan kegembiraan yang tak terlukiskan. "Aku melakukannya," bisiknya, seolah tidak percaya. "Lakukan lagi," dorong Bayu lembut. "Satu langkah lagi ke arahku." Dengan tekad baru, Arjuna mengangkat kaki kirinya kali ini. Langkah kedua lebih sulit, ketidakseimbangan membuatnya hampir terjatuh. Tapi dia bertahan, memegang batang paralel dengan erat, dan berhasil meletakkan kakinya di depan. "2 langkah!" Siti berseru, tidak bisa menahan air matanya sendiri. Perlahan, dengan sangat hati-hati, Arjuna melanjutkan perjalanannya. Satu langkah,
Pada satu waktu dia bergerak ke arah ayahnya. Setiap langkah adalah perjuangan, setiap gerakan membutuhkan konsentrasi penuh. Keringat mulai membasahi dahinya dan kakinya gemetar dengan usaha yang luar biasa. "Kamu hampir sampai," Bayu mendorong, tangannya terentang, siap menyambut putranya. "3 langkah lagi, kamu bisa melakukannya." Arjuna menggigit bibirnya, tekadnya membara. 3 langkah terakhir terasa seperti pendakian gunung, tetapi dia terus bergerak maju. Ketika dia mencapai ujung batang paralel, Bayu menangkapnya dalam pelukan hangat. "Kamu berhasil, anakku," bisik Bayu, suaranya bergetar dengan emosi. "Kamu berjalan." Ruangan itu meledak dalam tepuk tangan. Dr. Widya dan asistennya Siti dan bahkan beberapa terapis lain yang telah berhenti untuk menyaksikan momen bersejarah itu, semua bertepuk tangan dan bersorak untuk Arjuna. "Aku berjalan, ayah." Arjuna terisak di bahu ayahnya. "Aku benar-benar berjalan." "Ya, kamu berjalan," Bayu menegaskan, tidak menyembunyikan air matanya sendiri. "Dan ini hanya awal, Arjuna. Suatu hari nanti kamu akan berlari lagi, aku yakin itu." Siti bergabung dengan mereka, memeluk keduanya, dengan hati yang penuh kebahagiaan. "Aku sangat bangga padamu, Arjuna," katanya tulus. "Kamu adalah anak paling berani yang pernah kukenal." Dr. Widya memberi mereka waktu untuk menikmati momen itu sebelum membantu Arjuna kembali ke kursi rodanya. "Ini adalah pencapaian besar," katanya dengan senyum lebar. "Tapi ingat, ini baru permulaan. Kita masih punya banyak pekerjaan di depan. Tapi dengan tekad seperti yang kamu tunjukkan hari ini, aku tidak ragu kamu akan terus membuat kemajuan." Perjalanan. Pulang dari klinik, dipenuhi dengan perasaan euforia. Bayu mengusulkan untuk merayakan dengan makan siang di restoran favorit Arjuna, sebuah tempat yang menyajikan es krim artisanal sebagai makanan penutup. "Bagaimana rasanya?" tanya Siti kepada Arjuna saat mereka menikmati es krim. "Mengambil langkah-langkah pertamamu setelah sekian lama?" Arjuna memikirkan pertanyaan itu dengan serius. "Menakutkan," akunya jujur, "tapi juga membebaskan. Seperti aku akhirnya bisa menjadi diriku sendiri lagi." Bayu mengangguk penuh pengertian. Terkadang langkah paling sulit adalah langkah pertama. Baik secara harfiah, dia mengedipkan mata pada Arjuna maupun secara kiasan. "Seperti langkah pertamamu untuk menjadi ayah yang lebih baik?" tanya Arjuna dengan kepolosan yang hanya dimiliki anak-anak. Bayu tersenyum, tidak tersinggung oleh kejujuran putranya. "Tepat sekali. Dan kau tahu apa? Langkah-langkah berikutnya menjadi sedikit lebih mudah. Tidak selalu tentu saja. Terkadang kita masih tersandung dan jatuh, tapi kita belajar untuk bangkit lagi lebih kuat dari sebelumnya." Arjuna memiringkan kepalanya, mempertimbangkan kata-kata ayahnya. Aku pikir ibu akan bangga dengan kita berdua," katanya akhirnya. Bayu meraih tangan putranya di atas meja. "Aku yakin dia bangga," katanya lembut. "Dan aku tahu dia akan selalu mengawasi kita, menjaga kita." Hari itu menandai awal dari bab baru dalam kehidupan keluarga Wijaya. Dalam minggu-minggu berikutnya, Arjuna terus membuat kemajuan dengan terapinya. Dia mulai menggunakan kruk untuk jarak pendek di rumah, meskipun masih bergantung pada kursi roda untuk perjalanan yang lebih jauh. Setiap langkah kecil, setiap pencapaian baru dirayakan sebagai kemenangan bersama. Bayu memenuhi janjinya untuk membawa Arjuna dan Siti ke Yogyakarta. Mereka menghabiskan seminggu di desa Siti, menginap di rumah sederhana keluarganya. Di sana Arjuna belajar membuat layang-layang dari daun kelapa, bermain dengan anak-anak desa, dan menikmati keindahan alam yang sederhana namun mempesona. Bayu, yang awalnya tampak tidak pada tempatnya di lingkungan pedesaan itu, perlahan-lahan menemukan ketenangan dalam kesederhanaan hidup di sana. Dia belajar dari ayah Siti cara memancing di sungai dan dari ibunya cara membuat tempe secara tradisional. "Aku tidak pernah berpikir hidup bisa sesederhana dan sebahagia ini," akunya pada Siti suatu malam saat mereka duduk di teras rumah, menikmati bintang-bintang yang tidak pernah terlihat di langit Jakarta yang terpolusi. "Kadang-kadang, kebahagiaan ditemukan dalam hal-hal yang tidak bisa dibeli," jawab Siti bijak. Seperti keluarga, tambah Bayu, matanya tertuju pada Arjuna
yang tertidur di pangkuannya setelah hari yang melelahkan namun menyenangkan. Ya, seperti keluarga, Siti mengangguk, menyadari betapa dalam makna kata itu telah berubah bagi mereka semua. Setelah kembali ke Jakarta, proyek pusat rehabilitasi di Bali mulai berjalan dengan cepat. Arjuna terlibat dalam setiap aspek perencanaannya, menyumbangkan ide-ide. Berdasarkan pengalamannya sendiri, dia bersikeras agar pusat tersebut tidak hanya fokus pada rehabilitasi fisik, tetapi juga pada kesejahteraan emosional anak-anak. Karena kadang-kadang, katanya dengan kebijaksanaan yang melampaui usianya, luka yang tidak terlihat butuh lebih banyak penyembuhan daripada yang terlihat. Suatu hari, beberapa bulan setelah langkah pertama Arjuna di klinik, Siti menemukan Bayu di ruang kerjanya, menatap foto Kartika di mejanya. "Maafkan aku," bisik Bayu pada foto itu. "Aku hampir menghancurkan semua yang kita bangun bersama. Tapi aku berjanji padamu, aku akan melakukan yang terbaik untuk membesarkan putra kita dengan cinta dan pengertian yang selalu kau tunjukkan." Siti mundur diam-diam, tidak ingin mengganggu momen pribadi itu. Tapi Bayu menyadari kehadirannya dan memanggilnya masuk. "Aku selalu bertanya-tanya," kata Bayu pelan, "apakah Kartika mengirimmu kepada kami? Kadang-kadang aku berpikir dia pasti melakukannya. Karena dari semua orang yang bisa mengurus Arjuna, kami menemukan seseorang yang tidak hanya merawatnya, tetapi juga menyelamatkan kami berdua." Siti tersenyum, tersentuh oleh kata-kata itu. "Saya percaya bahwa tidak ada kebetulan dalam hidup," jawabnya. "Hanya takdir dan pilihan yang kita buat. Dan aku bersyukur takdir membawamu ke rumah kami," kata Bayu tulus. Beberapa hari kemudian, pada ulang tahun ke-8 Arjuna, Bayu mengejutkan putranya dengan hadiah istimewa. Sebuah album foto baru yang dia buat sendiri, berisi foto-foto mereka selama beberapa bulan terakhir. Ada foto Arjuna dengan teman-teman barunya, foto keluarga mereka di Yogyakarta, dan tentu saja foto bersejarah dari hari ketika Arjuna mengambil langkah pertamanya. "Ibumu selalu membuat album untuk menandai momen-momen penting dalam hidup kita." "Jelas, Bayu. Aku ingin melanjutkan tradisi itu, untuk mengingatkan kita bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk membuat kenangan baru, untuk mengambil langkah baru ke depan." Arjuna memeluk album itu ke dadanya, tersentuh oleh makna di balik hadiah tersebut. "Terima kasih, Ayah," bisiknya. "Ini adalah hadiah terbaik." Malam itu, ketika pesta ulang tahun sederhana telah berakhir dan Arjuna tertidur, Bayu dan Siti duduk di teras, menikmati ketenangan malam Jakarta yang jarang terjadi. "Apa rencanamu selanjutnya, Siti?" tanya Bayu tiba-tiba. "Kontrakmu akan berakhir bulan depan." Siti terdiam sejenak. Dia telah memikirkan hal ini selama beberapa waktu. "Saya belum yakin," akunya jujur. "Saya sangat menyayangi Arjuna, dan saya telah menganggap rumah ini sebagai rumah saya sendiri. Tapi kamu memiliki impian dan rencanamu sendiri," Bayu menyelesaikan kalimatnya. Siti mengangguk. "Saya selalu bermimpi untuk membuka sekolah kecil di desa saya, tempat di mana anak-anak bisa belajar sambil bermain, di mana imajinasi dan kreativitas dihargai sama seperti membaca dan matematika." Bayu tersenyum. "Itu mimpi yang indah, dan aku pikir kamu akan menjadi guru yang luar biasa." "Terima kasih," kata Siti, terharu oleh pengertiannya. "Aku punya usul," kata Bayu setelah beberapa saat. "Saki, bagaimana jika Wijaya Foundation mendanai sekolahmu? Bukan sebagai bantuan, tetapi sebagai investasi dalam pendidikan yang lebih baik." Mata Siti melebar dengan keterkejutan. "Anda serius?" "Sangat serius," angguk Bayu. "Setelah semua yang telah kamu lakukan untuk keluarga kami, ini adalah yang paling sedikit yang bisa kulakukan. Dan tentu saja Arjuna dan aku akan sering mengunjungimu di sana." Air mata kebahagiaan mengalir di pipi Siti. "Saya tidak tahu harus berkata apa. Katakan saja ya," Bayu tersenyum, "dan berjanjilah bahwa kamu akan selalu menjadi bagian dari hidup kami." "Ya," kata Siti dengan suara bergetar, "dan aku berjanji." Malam itu, ketika Siti berbaring di tempat tidurnya, dia merenungkan perjalanan luar biasa yang telah membawanya ke titik ini. Dari seorang pengasuh sederhana
menjadi seseorang yang membantu menyembuhkan luka sebuah keluarga yang rusak. Dan sekarang mimpinya sendiri akan menjadi kenyataan. Dia berpikir tentang Arjuna, anak kecil yang dulu begitu sedih dan terluka, yang kini berjalan dengan bantuan kruk, wajahnya berseri-seri dengan harapan dan kegembiraan. Dia berpikir tentang Bayu, pria yang telah belajar bahwa kerentanan bukanlah kelemahan dan bahwa cinta adalah kekuatan terbesar dari semua. Dan dia berpikir tentang dirinya sendiri, seorang wanita sederhana dari desa yang telah menemukan kekuatan untuk membuat perbedaan. Terkadang langkah-langkah terbesar dalam hidup bukanlah yang terlihat oleh dunia, tetapi yang kita ambil di dalam hati kita sendiri. Dan kadang-kadang ketika kita cukup berani untuk mengambil langkah pertama itu, kita menemukan bahwa kita tidak berjalan sendirian. Para pendengar yang setia, kami berharap kisah Bayu, Arjuna, dan Siti telah menggerakkan hati Anda. Untuk melanjutkan perjalanan emosional ini, kami telah menyiapkan playlist khusus dengan cerita-cerita lain yang sama menariknya. Temukan di sini dengan mengklik di sebelah kiri Anda. Jika Anda menyukai cerita ini, jangan lupa untuk berlangganan saluran kami dan memberikan suka pada video ini. Setiap hari kami membawakan cerita-cerita unik yang mengeksplorasi kompleksitas kehidupan. Jangan lewatkan konten kami berikutnya. Kami menunggu Anda di kolom komentar.